mari kita terus menerus semakin dalam dekat dengan Tuhan. Lukas 5 ayat 37, sebab firman ini datang kepada saya tadi pagi, dan saya yakin itu pun akan datang kepadamu kalau kau percaya dia ada di ruangan ini. Lukas 5:37. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin meminum anggur yang baru, sebab ia berkata, anggur yang tua itu baik. Saya menyampaikan apa yang Roh Kudus tekankan pada hari ini. Selamat datang buat kita semua di sini. Selamat datang, selamat beribadah. Apakah engkau ready? Allahmu selalu ready. Apakah engkau ready? Amin. Sorakan haleluya. Lebih baik lagi saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Yes, kau dahsyat Tuhan. Amin, amin. Ini hari yang baru bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mari cas kanan kirinya, katakan ini hari yang baru bagi kita. Anggur yang baru tersedia bagi engkau, bagiku, untuk tujuan Allah yang mulia. Amin. Kita bersemangat hari ini. Firman-Nya datang, Allah datang di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Kita melihat ada pengharapan ketika ada kebenaran yang datang. Amin. Selalu ada pengharapan ketika kebenaran datang. Yang menjadi masalah adalah kalau kebenaran tidak datang lagi. Tetapi saudara, kita tahu di rumah ini ada firman yang segar. Amin. Katakan firman yang segar. Yang akan mengubahkan, yang akan menyembuhkan, yang akan menyelamatkan. Hidupku takkan sama lagi Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dari barat sampai ke timur.
bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disambut. Amin. Ini doa kami Tuhan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut. Mari katakan. Dari pulau, Amin. lembah, Amin. gunung, Allahku, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. itu Allah kita. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi Deklarasikan ini saudara. menyembah, tinggikan nama Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Katakan sekali lagi, namamu. Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Ditinggikanlah kau Tuhan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Yes, that's the Lord. Sekerebe yalaraba. Shakana mana mana malarabo. We bless you. We honor you. We worship you. The King of Kings, the God of all kings. Yes, you are. Yes, you are. Mari sembah Dia. Shakadaba. Mari datang padanya. Allah yang baik. Sholorobo lerekanaba. Shakadaba. Sekerebe. Hallelujah. Thank you, Lord. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to bring every chains our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more
Jesus, your hand. The mountains fall and the sea turns red, but my words says the Lord. Yeah. When the world gets down, feeling broken heart, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns round, but my God says, "Oh Lord." When the world gets down, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is katakan sekali lagi saudara. When the mountains fall, when the mountains fall, iman kami teguh pada Kau. But my words is true, says the Lord. When the world is down, feeling low, but my love arahkan tanganmu padanya. Great is our God.
I trust in you. 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 Come on again. I trust in you. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yeah, I believe. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I believe. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Hallelujah! Hallelujah! Dia berfirman, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang diberikan Bapa pada dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan aku, dia memiliki hidup di dalam dirinya. Barang siapa yang memakan aku, dia memiliki kesembuhan, kebebasan di dalam dirinya. Sebab akulah roti yang hidup, yang turun dari sorga. Dalam nama Yesus, makanlah roti ini. Terimalah roti ini. Percayalah kepadanya. Dia Yesus yang memberi hidup pada dunia. Angkat tanganmu. Demi nama Yesus, sebagai pelayan Tuhan yang diutusnya bagimu, demikianlah firman-Nya. Akulah roti hidup yang diberikan Bapa pada dunia. Barang siapa yang memakan aku, ia memiliki hidup di dalam dirinya. Barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup selama-lamanya. Terimalah dia penyembuhmu. Terimalah dia pembebasmu. Terimalah dia penolongmu. Dia Yesus Tuhan yang diberikan Bapa kepada. Terimalah umatnya. Dialah juru selamatmu yang memberikan hidup kepadamu. Hadir. Your presence, Lord, your presence. Haleluya. Aku berdoa
supaya hidupmu tidak pernah sama lagi. Ya, engkau akan lebih baik, engkau akan lebih kuat, engkau akan lebih mulia di dalam nama Yesus. Aku percaya. Haleluya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Hanya satu nama di ruangan ini. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Kita yang diberkatinya, yang percaya kepadanya, sama-sama berkata, saya akan menyampaikan perkataan Tuhan buat kita hari ini dengan judul yang saya sampaikan minggu yang lalu, mengapa mereka selalu berhasil. Mengapa mereka selalu berhasil. Kita sudah mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan di rumah ini. Mengapa kita harus bekerja? Bagian 1, 2, 3, 4. Dapatkan MP3-nya, dengarkan, tulis, perhatikan. Terang Tuhan akan muncul dari hati. Sebab terang kita perlukan, supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Bisa paham? Jadi jangan abaikan apa yang menjadi nasihat papamu. Dapatkan MP3-nya. Dengar berulang-ulang, catat, perhatikan, renungkan. Maka fajar akan menyingsing. Terang Tuhan terbit atasmu. Dan terang ini penting bagi kita, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang saya memberikan judul, mengapa mereka selalu berhasil. Mengapa mereka selalu berhasil. Mari kita buka firman-Nya di kitab Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ini tantangan buat kita, karena di situ ditulis selalu berhasil. Selalu berhasil. Bukan sekali-sekali berhasil, tetapi selalu berhasil. Kalau kita lompat ke ayat 23, di situ dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dimanapun Yusuf berada, apakah di rumah Potifar, apakah di penjara, atau di istana Firaun, Tuhan selalu membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Kalau kita membacanya dari 2 ayat tadi, mudah kita simpulkan apa yang membuat Yusuf itu berhasil. Karena Tuhan menyertainya. Ini juga yang dikatakan Abraham kepada hambanya yang diutusnya saat meminang Ribka. Kalau kau mau berhasil, Tuhan harus menyertaimu. Mari kita lihat dulu ayat itu di Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayat 40. Ini perkataan Abraham kepada hambanya yang diutusnya untuk meminang Ribka. Ayat 40, tetapi katanya kepadaku, kata Abraham kepada hambanya ini, Tuhan yang di hadapannya aku hidup. Ini perkataan Abraham. Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil
sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Itu pernyataan Abraham kepada hambanya. Kalau Tuhan menyertaimu, Dia akan membuat perjalananmu berhasil. Lalu apa pengakuan hambanya ini ketika dia mentaatinya? Betulkah Tuhan membuat perjalanannya berhasil seperti yang dikatakan Abraham? Mari kita lihat pengakuannya di ayat 26. Ini pengakuan hambanya itu di ayat 26. Lalu berlututlah orang itu, ini hambanya, dan sujud menyembah Tuhan. Ayat 27. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku. Berhasil nggak? Berhasil. Kalau Tuhan menyertai perjalananmu, Dia akan membuat engkau berhasil. Yusuf demikian, dia selalu berhasil. Abraham juga seperti itu. Hamba Abraham juga seperti itu. Coba kita lihat yang berikut adalah Ishak. Kejadian pasal 26, ini berhubung 2 minggu terakhir kita bicara tentang Ishak, maka kita akan mendapati apa yang dilakukan Tuhan kepada Ishak kalau sesungguhnya Allah menyertai Ishak. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kalau Allah menyertaimu, Dia pasti memberkatimu. Makanya di musim kemarau sekalipun, Ishak tetap menuai 100 kali. Ayat ini berkata, karena Tuhan menyertainya, maka Tuhan pun memberkatinya. Jadi Abraham pun seperti itu, berhasil karena Tuhan menyertainya. Ishak juga seperti itu. Mari kita lihat Yakub, bagaimana Yakub. Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Ini adalah perkataan Tuhan di Betel kepada Yakub. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Apakah Yakub berhasil kembali? Ya, Yakub berhasil kembali. Bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan menyertainya, Tuhan membuatnya berhasil, Tuhan melindunginya, Tuhan mencukupkannya. Jadi tidak saja Abraham, tapi anaknya Ishak. Tidak saja Ishak, tapi keturunannya Yakub. Tidak saja Yakub, Yusuf juga begitu. Ini nenek moyang kita, saudara, memberikan rahasia mengapa mereka selalu berhasil. Karena Tuhan Allah menyertai mereka. Mari kita lihat dulu pernyataan Daud. Bagaimana dengan Daud? Karena kita nggak bisa mengambil semua contoh, kita ambil beberapa contoh supaya kita mengetahui rahasia mengapa mereka selalu berhasil. Di 1 Samuel 18 ayat yang keempat. 1 Samuel 18 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Iya. Oke, kita lompat ayat 14-nya, kesimpulan ayat 14-nya. 2, 3, ya. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bisa paham? Tadi di ayat yang ke-5 Tuhan membuat Daud selalu berhasil. Di ayat 14 sebagai kesimpulan, karena Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan menyertaimu,
Dia akan membuat perjalananmu, pekerjaanmu selalu berhasil. Bagaimana dengan Yesus? Mari kita lihat Yesus, saudara. Yesus di Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus yang dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus selalu berhasil mengadakan banyak mujizat dan perbuatan yang besar karena Allah menyertai dia. Jadi mudah kita temukan apa rahasia mereka selalu berhasil. Karena Allah menyertai dia. Satu hal yang harus saya sampaikan kepadamu tentang karakter Tuhan adalah seperti ini, saudara. Dengarin Papa baik-baik. Dia rindu menyertaimu. Firman-Nya berulang-ulang berkata, aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Aku akan tinggal bersamamu. Berulang-ulang kitab suci berkata seperti itu. Aku akan menjagaimu. Aku akan memperhatikanmu. Aku Bapamu dan akan menyertaimu. Itu selalu berulang-ulang Allah sampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Allah rindu menyertaimu, betapa ini anugerah yang besar. Karena kalau Dia menyertaimu, engkau akan selalu berhasil. Berarti dari sini kita tahu agenda dan rencana Tuhan bagi kita supaya kita selalu berhasil. Karena Dia rindu untuk selalu menyertaimu. Bahkan kitab suci berkata, Dia menjadikanmu biji matanya. Mengapa dijadikannya kita biji matanya? Supaya kita menjadi bagiannya. Dan supaya kita selalu diperhatikan. Katakan, menjadi bagian dirinya dan selalu diperhatikannya. Itu sebabnya Dia menjadikan kita biji matanya. Di mana itu tertulis? Coba kita buka Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, kita, saudara. Paham? Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Makanya siapa yang mencelakakanmu, dia harus berhadapan dengan Tuhanmu. Karena dia coba mencelakai dirinya sendiri. Siapa yang bisa menang melawan Tuhan? Siapa yang bisa menjamah yang dilindungi Tuhan? Dia menjadikan umatnya biji matanya. Bisa paham? Bahkan kalian tahu, saat Dia menjelma menjadi manusia, Dia dinamai Immanuel. Karena Dia rindu selalu menyertaimu. Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya mau ini benar-benar teguh di batin kita, bahwa Dia rindu bersama kita, rindu menyertai kita, rindu di tengah-tengah kita, dan menjadikan kita biji matanya. Karena Dia rindu engkau selalu berhasil. Dia rindu memberkatimu. Bahkan Dia diberi nama Immanuel, Allah menyertai kita. Bisa paham maksud saya? Saya coba mencari arti kata menyertai dalam sinonim bahasa Indonesia. Boleh kalian catat dengan cepat, boleh ditampilkan di depan, supaya kita semakin kaya dalam iman menerjemahkan menyertai itu. Apa arti sinonimnya? Yang pertama, menyertai itu arti sinonimnya adalah menemani. Menemani. Kalian mungkin pernah juga menemani seseorang. Pergi kemana, berjalan kemana, mengerjakan apa. Jadi Tuhan pun seperti itu dengan kita.
Menemani. Itu arti menyertai. Sinonim yang pertama. Yang kedua, mendampingi. Itu arti menyertai. Jadi Tuhan mendampingi kita. Kemana kita pergi, di mana kita berada, apa yang kita kerjakan. Dalam perkara, dalam usaha, dia selalu mendampingi kita. Jadi menemani, kemudian mendampingi. Yang ketiga itu menghadiri. Menghadiri. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun perkara yang sedang kita hadapi, di pengadilan, di tempat yang lain, dia selalu hadir di situ. Karena dia menghadiri di mana engkau ada. Katakan menghadiri. Nah, dari kata menghadiri inilah kita mengenal istilah His presence. Hadiratnya. His presence. Nah, mengenai hadirat Allah ini ada beberapa istilah yang saya mau sampaikan kepadamu dengan cepat. Arti kata hadirat Allah. Yang pertama adalah omnipresence. Omnipresence itu artinya Allah hadir di mana saja. Bisa paham? Kalian percaya kalau Allah hadir di mana saja? Di tempat di mana saja di bawah kolong langit ini? Dalam waktu bersamaan? Ya, karena dia omnipresence. Itulah kehadiran Tuhan. Di mana-mana dia ada. Seperti zat di udara ini. Dia ada di setiap partikel-partikelnya. Bisa mengerti? Di alam semesta, di sorga dia ada di waktu bersamaan. Kapan saja. Itulah kedahsyatan Tuhan kita. Diberi nama dia omnipresence. Yang kedua, manifested presence. Ini adalah kehadiran Tuhan dalam bobot yang lebih besar. Sekali-sekali dia akan muncul dengan kapasitas yang lebih besar. Seperti di Gunung Sinai. Tuhan datang ke Gunung Sinai dalam porsi yang besar. Bisa paham? Tuhan juga bisa datang di ibadah kita dengan porsi yang besar. Sampai kita tidak tahan berdiri, kita bisa tersungkur menyembah. Bisa paham ketika Tuhan datang ke Gunung Horeb menghampiri Musa? Dalam semak yang terbakar. Ini namanya manifested presence. Kadang-kadang di satu waktu, di satu tempat kehadirannya lebih besar. Itu namanya manifested presence. Yang berikut adalah yang sering kita sebut awesome presence. Awesome presence. Itu hadirat Allah yang mengagumkan. Ini yang dikatakan oleh Yakub di Betel. Ini adalah rumah Tuhan, pintu gerbang sorga. Sungguh mendahsyatkan dan mengagumkan kehadirannya. Ini namanya awesome presence. Bisa paham? Yang berikut kita mengenal dia juga dengan istilah indwelling presence. Indwelling presence itu adalah Tuhan di hatimu. Tuhan di dalammu. Dia hadir dimanapun kita berada karena dia di dalammu. Yang berikut adalah anointed presence. Oh sorry, gak bisa langsung ditulis di depan ya. Oh gak apa-apa, nanti bisa ditampilkan sekaligus ya. Saya akan ulangi. Gak ada masalah di sini bukan? Gak menyebabkan saya menjadi melakukan kesalahan kan? Karena terlalu cepat menjelaskan ini. Gak apa-apa saudara, cepat itu mahal ya. Cepat itu mahal. Makanya kita pengen mobil yang cepat. Mobil yang cepat itu mahal. Ada di sini yang bercita-cita membeli mobil baru tapi yang paling lambat di dunia ini? Yang kita sebut situ malas? Tentulah tidak ada. Pergi kerja selalu terlambat. Jadi kehadiran Allah itu yang kita sebut presence of God. His presence, kita kenali beberapa karakter kehadirannya. Yang pertama omnipresence. Allah selalu hadir dimanapun. Bisa mengerti? Mengawasi seluruh manusia. Maka dia tahu apa yang kita lakukan. Sekalipun kita tidak menyadari dia ada di situ. Bisa paham maksud saya? Nah kemudian kita mengenal dengan istilah manifested presence. Ini hadirat yang dimanifestasikan. Biasanya itu lebih besar bobotnya. Lebih kental hadiratnya. Kita tahu dia ada di situ. Namanya manifested presence. Yang berikut adalah awesome presence. Ini hadirat yang mengagumkan. Membuat kita kagum. Membuat kita
memuji dia, mendahsyatkan. Bisa paham? Ini yang dikatakan Yakub di Betel. Kemudian ada lagi indwelling presence. Bukankah Tuhan di hatimu? Roh Allah di hatimu? Itu bicara dia di dalammu. Bisa paham? Katakan omnipresence, manifested presence, awesome presence, indwelling presence. Dan ada satu lagi, anointed presence. Ini hadirat Allah yang dimanifestasikan lewat pengurapan. Makanya kadang-kadang kita melihat ada kesembuhan, ada kebebasan, ada kelepasan. Ini kehadiran Allah yang disebut anointed presence. Bisa paham? Nanti boleh dibantu ya. Di depan nanti bisa ditampilkan semuanya. Katakan omnipresence, manifested presence, indwelling presence, awesome presence, anointed presence. Itu yang kita sebut menyertai, yang adalah menghadiri. Bisa paham? Bisa mengerti di sini? Kalian tahu nggak kalau Allah menyertai orang Israel di tempat-tempat tertentu, mereka berjumpa dengan sifat dan karakter Allah secara spesifik. Misalnya Tuhan memberikan mereka kemenangan. Tuhan adalah panji-panjiku. Mereka menyebutnya Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu Tuhan panji-panjiku. Lalu Tuhan menyembuhkan mereka, Jehovah Rafa. Bisa paham? Tuhan menyediakan keperluan mereka, Jehovah Jireh. Bisa paham? Tuhan adalah damai sejahteraku, Jehovah Salom. Bisa mengerti? Dan kalau mereka melihat kebesaran Tuhan, mereka menyebut Jehovah Sabaoth. Itu Tuhan alam semesta. Bisa mengerti? Lalu mereka menyebut lagi El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Lalu Tuhan menyebut lagi dia Jehovah Sidkenu, Tuhan adalah kebenaranku. Bisa mengerti? Nah, orang Israel selalu mengenal Tuhan karena Tuhan selalu menyertai mereka. Bisa amin dengan panjang dulu. Allah menghadiri di mana umatnya. Allah menghadiri di mana engkau. Apa yang kau kerjakan, kemana engkau pergi, Dia akan membuat selalu perjalananmu berhasil. Bisa kalian bayangkan ketika Joshua mengalahkan bangsa Amalek di padang gurun, padahal Joshua itu dan orang Israel tidak dilatih berperang. Mereka hanya penggembala, mereka bisa membinasakan bangsa Amalek. Waktu tangan Musa naik ke atas, orang Israel menang. Bisa paham? Mereka menyebut Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku, Tuhan kemenanganku. Itulah nama-nama yang mereka sebut tentang Tuhan. Bisa paham maksud saya? Katakan menyertai. Artinya menemani, mendampingi, menghadiri. Yang berikut menjadi bagian. Menjadi bagian. Itu yang berikut arti menyertai. Makanya dia menjadikan kita biji matanya. Bisa paham? Menemani, mendampingi, menghadiri, menjadi bagian. Yang berikut membawa, guiding, membawa. Itu juga arti dari menyertai. Yang berikut menuntun. Yang berikut membela. Bukan sinambela ya. Membela ya. Haleluya. Ya, supaya kita fresh aja ya. Membela itu bahasa Bataknya sinambela, bukan. Menemani, mendampingi, menghadiri, menjadi bagian, membawa, menuntun, membela, dan yang terakhir melindungi. Itu semua arti kata Immanuel, Allah menyertai kita. Bisa mengerti? Hadiratnya melingkupi kita, penyertaannya selalu bersama dengan kita. Jehovah Sabaoth, Tuhan alam semesta. Bisa mengerti? Jehovah Nisi, Tuhan kemenanganku. Bisa paham? Jehovah Salom, Tuhan damai sejahteraku. Jehovah Rafa, Dia penyembuhku. Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan. Bisa mengerti? Jehovah Sidkenu, Tuhan kebenaranku. Luar biasa sekali Tuhan kita. Jehovah, Yahweh, Elohim. Ini sebutan-sebutan tentang Allah kita. Jehovah El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Saudara bisa mengerti? Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Dia rindu menyertaimu. Bukankah ini Injil? Ini kabar baik? Kalau Dia menyertaimu, siapa yang bisa menghalangimu?
Siapa yang bisa menggagalkanmu? Karena itulah Musa berdoa. Sewaktu Tuhan mengutus Musa memimpin orang Israel di padang gurun, hanya satu doanya yang paling krusial adalah seperti ini. Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat. Itu doa Musa. Kalau Engkau tidak menyertai kami, Tuhan, jangan suruh kami berangkat. Karena tidak ada jaminan untuk berhasil. Coba kita lihat doa Musa ini. Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12. Keluaran 33 ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, lihat, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Luar biasa kan? Ayat 15 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, menyertai kami. Bisa paham? Jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena Musa tahu kalau Jehovah Sabaoth itu menyertai mereka, mereka tidak akan pernah gagal. Luar biasa bukan? Itu doa Musa, kami gak akan takut kemanapun kami pergi kalau Kau menyertai kami. Bisa paham? Itulah doa Musa. Mari kita buka dulu Yesaya 43. Ini juga memberikan kita satu iman yang besar. Kalau kita disertai Tuhan, kita tidak perlu takut apapun. Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita baca ayat yang kedua dengan kuat. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin 2 kali. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tidak ada yang bisa menghalangimu. Tidak ada musuh yang menang berhadapan denganmu. Sekalipun kau melewati air, melewati sungai, melewati api. Kalau Jehovah Allah yang maha besar itu menyertai kita, Immanuel, engkau selalu berhasil. Bisa paham maksud saya? Satu ayat lagi untuk menguatkan, Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Inilah kalau Allah menyertai kita, karena Dia mengasihi kita. Bisa paham maksud saya? Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu artinya Dia menyertaimu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Karena engkau bagiannya, engkau bagiannya. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jehovah Sidkenu. Bisa paham? Tuhan adalah kebenaranku. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Allah selalu hadir di mana kita berada. 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Membela, pembela, bisa paham?
35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin dengan panjang. Ayat 38 dengan kuat kita baca, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Karena Dia menyertaimu, menemanimu, mendampingimu, menghadiri, menjadi bagian, melindungi. Katakan, Allah Immanuel, Allah menyertaiku. Amin 2 kali. Dia rindu menyertai kita. Bisa mengerti? Nah, saya mau kepada pertanyaan seperti ini. Apakah semua orang mengalami penyertaan Tuhan? Itu harus kita buat pertanyaan. Maka jawaban saya tidak. Inilah rahasia yang harus tersingkap padamu, supaya kau mengalami penyertaan Tuhan. Karena kalau kau mengalami penyertaan Tuhan, hidupmu akan berbeda. Tulah di Mesir, Goshen nggak kena. Tahu kenapa? Karena Tuhan ada di Goshen. Makanya neraka itu adalah tempat di mana Tuhan tidak ada. Itu neraka. Makanya di mana tidak ada Tuhan, itu padang gurun, tanah tandus. Bisa paham? Jadi neraka di bumi bisa kita alami. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidupmu, karena absence of God is the hell. Ketidakadaan Tuhan adalah neraka. Bisa paham maksud saya? Jadi kita harus menyadari hal ini. Apa itu? Bagaimana supaya aku disertai Tuhan? Karena tidak semua orang disertai Tuhan. Dari mana saya tahu? Tidak semua orang selalu berhasil, kan? Tidak semua. Tidak semua orang mengalami perlindungan seperti Israel di Goshen. Mesir mengalami bahaya dan tulah di situ. Bisa mengerti maksud Papa? Karena Tuhan melindungi. Iblis datang kepada Tuhan. Ayub, bagaimana kabarnya? Kata Tuhan kepada iblis. Dia sehat, dia makmur, dia kaya raya. Karena engkau membuat tembok di sekitarnya. Saudara bisa mengerti? Gak ada satupun yang bisa menjamahmu kalau Allah melindungi. Tapi tidak semua orang. Yang lain dijamah iblis kok. Hanya Ayub yang terlindungi. Bagaimana musuh menjamahmu kalau kau biji matanya? Dan Yesus berkata, engkau tubuhnya. Makanya waktu Saulus sebelum menjadi Paulus menganiaya umat Tuhan, dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Bukankah Yesus ada di sorga? Karena Saulus menganiaya tubuhnya, itu menganiaya dia sendiri. Engkau biji matanya, engkau tubuhnya. Bisa mengerti maksud saya? Namun hal yang kembali harus kita renungkan, apakah semua orang disertai? Tidak. Semua orang Kristen disertai? Tidak. Saya harus tegas, tidak semua orang Kristen disertai Tuhan. Tidak semua orang yang rajin gereja. Karena bisa orang rajin gereja karena baju baru loh, saudara. Oke, sorry, supaya kita fresh aja. Kalau nggak ada yang baru, nggak datang dia gereja. Kalau ada yang baru, naringgasan tuh gereja. Itu bahasa kami juga itu, saudara. Tapi banyak orang datang ke gereja dengan motif supaya apa kata orang. Bisa paham maksud saya? Juga tidak semua orang yang melayani loh. Walaupun datang ke gereja baik, melayani baik. Tapi berapa banyak orang melayani Tuhan, hidupnya juga sengsara, saudara. Bisa paham maksud saya?
Karena kalau kau disertai Tuhan, nggak mungkin kau sengsara. Papa kan ada drama sengsara membawa nikmat. Itu drama, bukan kebenaran. Itu sinetron. Sengsara membawa nikmat. Piang. Oke, baik. Tidak semua orang yang rajin ke gereja, sorry kalau saya harus berkata dengan tegas, tidak semua. Karena orang punya motif, tidak semua orang melayani. Tidak juga semua orang yang percaya loh, saudara. Banyak orang percaya Yesus hidupnya mencintai dunia. Apa kata firman? Kalau kau mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam dirimu. Karena kau nggak bisa mengasihi dua Tuhan sekaligus. Bisa mengerti? Nah, saya mau menyampaikan seperti ini. Apa rahasia supaya kita disertai Tuhan? Kita mau menyimpulkannya dengan pernyataan Yusuf. Karena Yusuf adalah orang yang selalu berhasil. Coba kita lihat pernyataan Yusuf. Dari sini nanti kita akan simpulkan apa rahasia supaya selalu disertai Tuhan. Kita kembali ke kisah Yusuf. Bagaimana dia dibuat Tuhan selalu berhasil. Di Kejadian 45 kita baca sebagai kesimpulan tentang kisah hidup Yusuf. Inilah dia sebagai pernyataan Yusuf. Kejadian 45 ayat yang kelima. Sudah sampai? Kita baca dengan kuat. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Dia sedang berbicara kepada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya merasa bersalah dan takut kepada Yusuf. Tapi Yusuf menenangkan diri terhadap saudara-saudaranya. Kita baca, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini dengan kuat. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi kita tahu story-nya. Kenapa Yusuf ke Mesir? Kenapa Yusuf di rumah Potifar? Kenapa Yusuf ke penjara? Kenapa Yusuf ke istana Firaun? Karena itu bagian dari agenda Tuhan. Karena itu bagian dari agenda Tuhan. Yusuf diutus Tuhan lebih dulu. Supaya Israel terpelihara. Bisa mengerti maksud saya? Jadi Yusuf sedang melakukan agenda Tuhan. Yusuf sedang melakukan rencana Tuhan. Makanya karena ini agenda Tuhan, ini rencananya pasti dijagainya. Haleluya. Ini rahasia supaya Allah Immanuel bersama kita. Apa itu, saudara? Mereka yang sedang melakukan pekerjaan yang diperintahkannya, itu rahasia. Bagaimana mereka disertai Tuhan? Dari pernyataan Yusuf, saya menyimpulkan dengan bahasa seperti ini. Mereka yang sedang melakukan pekerjaan yang diperintahkannya. Saya ulangi. Mereka yang sedang melakukan pekerjaan yang diperintahkannya. Bisa mengerti maksud saya? Karena Yusuf di situ adalah sedang melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Bisa paham maksud saya? Jadi apa rahasia mereka disertai Tuhan? Mereka yang sedang melakukan pekerjaan yang diperintahkannya. Nah, ini yang harus kalian lihat Papa dengan baik. Perhatikan Papa. Harus kita bedakan, saudara ya. Melakukan pekerjaan Tuhan atau sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kau harus bisa bedakan, saudara. Karena melayani Tuhan itu pekerjaan Tuhan. Tapi belum tentu yang sedang diperintahkannya. Kita nggak bisa mengklaim, ini kan pekerjaan Tuhan yang kulakukan. Ini kan pekerjaan Tuhan yang kulakukan. Tapi apakah itu yang sedang diperintahkannya padamu? Itu berbeda, saudara. Contoh yang terbaik, mari kita lihat Matius pasal 7 dulu. Matius pasal 7, ini yang salah orang mendefinisikan, kenapa aku tidak disertai Tuhan? Aku melayani Tuhan. Aku melakukan pekerjaan Tuhan.
Aku melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tapi bagaimana hidupku seperti ini? Karena kau harus bisa bedakan. Sedang melakukan pekerjaan Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan. Contoh yang terbaik, Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Stop. Apa yang salah? Mereka berseru Tuhan, Tuhan. Yesus, Yesus, juru selamatku. Apa yang salah dengan itu? Tapi Tuhan sedang mengkoreksi orang-orang ini, saudara. Lanjut. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti apa ini? Ada orang yang berseru kepada Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Bisa paham? Nah, orang yang berseru tapi tidak melakukan kehendak Bapa, Yesus jelaskan di ayat selanjutnya. Siapa mereka ini? Ini dia ayat 22. Sudah siap? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini kan pekerjaan Tuhan. Apa yang salah dengan bernubuat? Tuhan menyuruh kita bernubuat satu dengan yang lain. Lanjut lagi. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Oh, ini lagi. Ini bagian dari amanat agung. Kita disuruh mengusir setan-setan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namaku. Ini juga adalah pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi mengapa Yesus berkata di ayat 23 dengan pernyataan yang pedas sekali? Pedas sekali, saudara. Lihat ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya mau bertanya pada kita, ini mengerikan sebenarnya. Orang yang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus, tapi Yesus berkata, I don't know you. Saya mau bertanya kepada kita yang di ruangan ini, siapa di sini yang pernah mengadakan mujizat? Yang mengadakan mujizat saja bisa nggak diselamatkan loh. Apalagi yang belum pernah mengadakan mujizat. Jangan berkecil hati dulu. Kita hampir-hampir sama kok ya. Jangan berkecil hati dulu. Siapa di ruangan ini yang pernah mengusir setan? Iya, mengusir setan pernah. Melihat setannya keluar. Ah, itu lain lagi ya. Orang karismatik kan selalu gencar mengusir setan dalam nama Yesus. Nggak tahu dia setannya keluar atau enggak, setannya ada atau enggak, yang penting usir saja. Saya mau bertanya, siapa di sini yang pernah mengusir setan dan melihat setannya keluar? Nah kan, mulai sedikit. Yang mengusir setan saja dan setan taat, belum tentu diselamatkan loh. Apalagi kita. Siapa di sini yang pernah bernubuat dan nubuatnya terjadi? Tapi mereka semua di sini hampir-hampir tidak terselamatkan. Apa yang membedakannya? Dengerin saya baik-baik. Ini yang harus kita pahami. Dengerin. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu sama dengan sedang melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Jadi ukuran benar itu bukan perbuatan-perbuatan besarmu, tapi apakah engkau sedang melakukan yang Dia suruh engkau lakukan. Jadi bukan melakukan, tapi sedang melakukan. Karena kita bisa melakukan untuk agenda kita, untuk tujuan kita, untuk kehendak kita. Tidak pernah bertanya, inikah kehendakmu Bapa? Makanya orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan bisa tidak hidup dalam ketaatan. Ingat kalian apa salib yang saya sampaikan di Die Kingdom? Salib itu bukan penyangkalan daging.
Orang bisa menyangkal dagingnya untuk cita-citanya. Orang bisa menyangkal daging untuk prestasinya, tapi tetap itu kan agendanya. Salib itu bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi kita hidup melakukan kehendak Bapa, itu salib. Dengarin Papa baik-baik, dengarin Papa baik-baik. Yesaya 14 berkata tentang Lucifer. Aku hendak sampai 6 kali. Itu bahasa manusia, angka 6. Aku hendak. Tapi Yesus berkata, bukan aku hendak. Saya ulangi, Lucifer, Yesaya 14 berkata, aku hendak naik, aku hendak menyamai, aku hendak. Tapi Yesus berkata, bukan aku hendak, bukan kehendakku. Itu namanya bukan aku hendak, tapi kehendak Dia yang jadi. Itu beda Yesus dan Lucifer. Lucifer selalu berkata, aku hendak. Tapi Yesus selalu berkata, bukan aku hendak. Tapi kehendaknya lah yang jadi. Itulah salib yang sebenarnya. Jadi bukan melakukan pekerjaan yang hebat-hebat. Itu belum tentu ukuran. Karena orang bisa memiliki hasil yang banyak, tapi tidak dalam ketaatan. Berhati-hatilah umat Tuhan. Untuk mengukur kebenaran adalah ketaatan. Jadi kalau engkau yakin sedang melakukan, mungkin tidak banyak hasil-hasilnya. Tapi kalau itu yang sedang Tuhan suruh, Jehovah akan menyertaimu, akan melindungimu. Allah Immanuel akan bersamamu. Jadi bukan berarti hasil-hasil yang besar tanda Tuhan menyertaimu. Berhati-hati ya. Di akhir zaman, di masa kita ini, itu perangkap-perangkap musuh kita. Kadang kita menghargai orang lebih karena hasil-hasilnya banyak. Tapi mulailah menghargai dan menghormati orang yang hidup dalam ketaatan. Jadi melakukan kehendak Bapa itu sama dengan mengerjakan yang sedang diperintahkannya. Karena itulah kehendak Bapa. Jadi bukan aku hendak, itu kata Yesus. Lucifer selalu berkata, aku hendak. Tapi Yesus berkata, bukan aku hendak, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Saudara harus catat ini dengan huruf besar, taruh di hatimu, mengerti karena ini akhir zaman. Karena kita jangan sampai ketika datang hari penghakiman itu, Dia berkata, ini mengerikan, aku tidak mengenalmu. Karena selama ini kau hidup untuk agendamu. Mungkin kalian bertanya seperti ini, aku diberkati kok, hartaku banyak, pelayananku besar. Dengarin Papa, karakter Tuhan sekali Dia memberi, Dia gak akan mengambil lagi. Ingat itu. Jadi engkau bisa dalam keadaan diberkati, tapi Tuhan tidak bersamamu lagi. Karena Dia bukan Tuhan yang mengambil berkat yang sudah diberikannya. Karakter Tuhan tidak begitu. Makanya ada orang tetap melakukan pekerjaan Tuhan, sepertinya tidak ada hal-hal yang buruk padanya, tapi Tuhan sudah tidak menyertai. Siapa contohnya seperti ini? Saul. 2 tahun sejak dia menjadi raja, Roh Allah sudah mundur. 38 tahun dia jadi raja. Tapi Tuhan bersama Daud kan? Bukan bersama Saul. Sekalipun Saul raja, Daud pelarian. Maka lahirlah 150 pasal kitab Mazmur itu. Di tengah padang penderitaan, Daud menjadi raja yang masyhur karena Tuhan menyertai. Jadi ukuran kita untuk selalu disertai Tuhan, hiduplah dalam ketaatan. Jangan hasil-hasilnya dulu. Jadi keberhasilan kerajaan adalah seperti ini. Aku selesaikan yang ditugaskan Tuhan padaku. Itulah keberhasilan
dari kebenaran kerajaan. Bisa paham maksud saya? Jadi kita harus berhati-hati, ini akhir zaman, saudara. Jadi apa yang membuat kita supaya disertai Tuhan? Jawabannya adalah sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Saya mau hampir ending 5 menit sampai 10 menit lagi. Perhatikan, ini sangat krusial. Bagaimana kita sekarang sedang melakukan pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan banyak. Bagaimana supaya aku sedang, bukan hanya melakukan pekerjaan Tuhan, tapi sedang. Bagaimana aku tahu? Dengarin Papa, ayatnya adalah ini. Amos 3. Ayatnya adalah ini. Makanya kita sangat diberkati karena kita tahu yang sedang Tuhan kerjakan. Kita sangat diberkati, saudara. Amos 3 ayat 7, inilah kuncinya untuk engkau tahu engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan, bukan hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak loh sekarang orang mengklaim ini kan pekerjaan Tuhan. Inikah pelayanan? Tidak, ukurannya tidak seperti itu. Tapi ukurannya adalah ketaatan. Yang adalah sedang. Makanya ketika kita mentaati Tuhan itu bisa saja tidak populer loh. Tidak populer. Tidak diterima masyarakat luas. Bisa mengerti? Tapi kita harus taat. Karena itulah yang disebut sedang melakukan. Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat yang ke-7. Sudah sampai? Nah, kita baca bersama-sama. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi rencana Tuhan itu, agenda Tuhan itu ditaruhnya di nabinya, di hambanya. Jadi supaya kita tahu apa agenda Tuhan 2025. Di hari-hari yang kita jalani ini, engkau harus tahu siapa nabi Tuhan, siapa yang diutus Tuhan kepadamu. Jadi rencana besar blueprint Tuhan itu enggak diberikannya kepada semua kita, nanti bermacam-macam. Kita tidak memiliki namanya kesatuan perjalanan jadinya. Di dalam rumah satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh, satu kebenaran, satu pelayanan, satu iman. Satu. Bisa mengerti? Nah, jadi kita harus memahami bahwa ini ditaruhnya di dalam nabi-nabinya, hamba-hambanya yang diutusnya saat itu. Disimpulkan Petrus juga di Kisah pasal yang ke-3. Mari kita lihat, ini juga diulangi oleh Petrus ketika dia khotbah, saudara, di loteng-loteng. Bukan di loteng-loteng, itu di Kisah pasal 3 ayat 22. Kisah pasal 3 ayat 22. Ini setelah revival terjadi di Yerusalem. Kisah 3 22. Sudah sampai? Nah, bukankah telah dikatakan Musa? Musa ini siapa? Nabinya yang diutus Tuhan. Dari jadwal yang diucapkan Petrus ini, itu Musa hidup 1500 tahun sebelumnya. Bisa paham? Tapi Tuhan selalu mengutus nabi-nabinya, bukan hanya Musa. Makanya kalau kita hidup dari ribuan tahun sebelumnya untuk saat ini, kita bisa tidak sedang. Bisa mengerti? Ini yang disebut kita harus hidup dalam dimensi profetik, saudara. Yaitu hari ini. Coba ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Berarti bukan Musa. Ada yang lain. Karena di dalam nabinya lah Tuhan letakkan rencananya. Bisa mengerti? Lanjut. Sama seperti aku. Baca dengan kuat. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dengan mendengarkan dan melakukan, engkau sedang melakukan apa yang disuruh Tuhan padamu. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Pada masa itu Musa. Pada masa mereka Yesus. Tapi setelah Yesus ada rasul-rasulnya. Ada nabi-nabinya. Ada bapak rohani. Paulus dikenal jemaat yang dibangunnya bapak rohani. Bisa mengerti?
Tapi intinya, prinsipnya sama. Selalu ada orang yang diutus. Supaya umat Tuhan selalu ada di agenda Tuhan. Makanya kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti Yusuf, engkau akan disertai, engkau akan selalu berhasil. Amin 2 kali. Katakan haleluya. Ini kunci untuk selalu berhasil. Mengapa engkau selalu berhasil? Karena Tuhan menyertaimu. Lihat, aku tidak mengenalmu, kata Tuhan. Padahal mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Oh, rabakada bahande bekebeda bande. Silakan duduk. Thank you. Jadi, saya mau share pada kalian karena ini kebaktian ibadah minggu. Saya mau sharekan apa sih agenda Tuhan bagi kita PTK ini. Supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Secara garis besar, kau harus tahu ini. Apa itu? Kita sedang berjalan 40 tahun menuju Indonesia baru. Dari 2020. Makanya saya berkata padamu, kalau kau berjalan dengan frekuensi yang akurat, yang tepat, bahkan maut sekalipun gak menjemputmu, kecuali memang sudah saatnya. Tapi tidak ada di luar agenda Tuhan maut menjemputmu. Karena kita sedang berjalan dipimpin tiang awan dan tiang api. Itulah suara profetik. 2020 kita berjalan selama 40 tahun menuju Indonesia baru. Jadi apa yang Papa jelaskan secara detail untuk menuju Indonesia baru, apa bagian-bagianmu? Dengarkan MP3 saya. Gak ada waktu saya menjelaskan itu sekarang. Jadi kalau kau mendengarkan MP3 Papa dari Die Kingdom terus menerus, perhatikan, renungkan roh yang seperti puzzle menuntunmu. Ingat apa yang saya doakan, roh akan menuntunmu seperti puzzle-puzzle. Untuk dirimu, engkau akan tahu, terang akan datang padamu. Itulah yang sedang engkau lakukan. Tuhan akan menyertai. Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-18. Jadi ini harus akurat bagi kita PTK ya. Jadi kita ini gereja bukan hanya ibadah tiap minggu. Gereja itu punya tujuan. Gereja itu dibangun di atas batu karang karena Tuhan punya tujuan. Jadi bukan hanya hadir tiap minggu, makanya berbahagialah kalian. Karena kita datang tiap minggu kita tahu kita mau kemana ini. Makanya Tuhan akan menyertaimu, menyertai keluargamu, menyertai anak-anakmu, menyertai cucu-cucumu. Tanahmu akan subur. Engkau akan selalu berhasil. Melewati air engkau gak akan hanyut. Melewati api engkau gak akan terbakar. Dia melindungimu. Engkau biji matanya. Katakan amin, amin, amin. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Yang kau takutkan, jangan khawatir. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin dengan panjang. Melompat, haleluya. Bersukacitalah umat Tuhan. Engkau umat yang diberkati. Engkau pantas bersukacita. Makanya kalau kita datang ibadah hari Minggu, bersorak-sorailah. Karena kau umat yang ditebus, umat yang dibayar lunas, diselamatkan karena kasih karunia. Haleluya. Itu sudah cukup bagiku. Engkau harus memiliki iman seperti itu. Haleluya. Amin, amin, amin. Satu ayat, silakan duduk. Setelah itu kita selesai. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Ini perintah siapa? Yesus kepada murid-muridnya.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sama-sama kita baca. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Kalau engkau melakukan yang kusuruh. Karena pada saat itu Yesus berkata pada murid-muridnya, pergi ke segala bangsa. Dan kalau engkau taat melakukannya, aku menyertaimu senantiasa. Sekalipun kau melewati air, kau enggak hanyut. Melewati api, kau enggak akan terbakar. Haleluya. Satu ayat lagi, Markus 16 yang sama dengan itu. Mari kita lihat. Markus 16 ayat 15 yang sama dengan itu, perintah amanat agung. Kalau mereka mentaati, kalau sekarang ingat, Indonesia baru. Ini contoh kalau kita taat yang sedang Tuhan suruhkan, Dia menyertaimu. Markus 16 ini hal yang sama. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini adalah perintah Tuhan kepada mereka. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lihat ayat 20 indahnya, perhatikan ya. Mereka pun pergilah. Apa maksudnya? Taat melakukan yang sedang Tuhan perintahkan. Karena mereka pergi. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru. Perhatikan ini. Dan Tuhan turut bekerja. Inilah menyertai. Tuhan yang bekerja, meneguhkan firman yang kau sampaikan. Karena menyertai artinya menemani, mendampingi, menjadi bagian, menghadiri. Makanya Tuhan yang membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Tuhan yang meneguhkan firman yang disampaikan para rasulnya. Makanya kalau kau sedang melakukan pekerjaan Tuhan sekarang, Tuhan akan membuat semua pekerjaanmu berhasil. Haleluya! Haleluya! Inilah umat yang profetik. 1 Tawarikh 12. PTK adalah umat yang profetik. Bukan melakukan sirabas. Nah, ini bahasa Inggris lagi. Tahu arti sirabas? Tapi melakukan dengan akurat seperti yang Tuhan suruh. Itulah umat yang profetik. Mari kita lihat 2 Tawarikh. 1 Tawarikh 12. 1 Tawarikh 12. Ayat 32. Umat Israel memiliki satu suku yang profetik. Mereka tahu saat, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena kalau mereka melakukan tidak tahu saatnya, itu namanya melakukan pekerjaan, bukan sedang melakukan. Ada satu suku di Israel namanya Bani Isakar. Coba kita lihat 1 Tawarikh 12 ayat 32. Sudah sampai. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Jadi yang pertama yang harus kita tahu adalah waktu. Karena kita bisa melakukan tapi bukan itu waktunya. Jadi yang pertama adalah waktu Tuhan. Itu yang harus kau tahu. Ini musim baru, katakan amin. Makanya kita gak mengulang yang puluhan tahun lagi sebelumnya. Ini musim baru, kau harus tahu saudara. Lihat ya, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai apa? Pengertian tentang saat-saat yang baik. Lanjut. Sehingga mereka mengetahui
apa yang harus diperbuat orang Israel. Inilah melakukan kehendak Bapa. Pertama mereka harus tahu waktunya, baru mereka tahu yang mereka lakukan. Bukan asal melakukan. Inilah profetik. Dan gereja harus dibangun di atas dasar dimensi profetik, saudara. Kalau tidak, gereja itu bisa kehilangan agenda Tuhan. Mari kita lihat dulu kebenaran itu. Harus dibangun di atas para rasul dan nabi. Efesus Efesus 2 ayat 20. Inilah gereja, inilah PTK. Mereka harus memiliki kemampuan profetik untuk tahu saat dan waktu Tuhan. Dimensi nabi harus menjadi dasar dari gereja, supaya tidak hanya melakukan, tapi sedang melakukan. Bisa mengerti? Efesus 2:20 kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Inilah gereja yang benar. Gereja harus dibangun dengan kacamata profetik para nabi, lalu rasul mengeksekusinya. Itu seperti kita buat bangunan, ada arsitek dulu, baru teknik sipil. Teknik arsitek itu seperti profetik, dia menggambar semuanya. Blueprintnya, baru teknik sipil mengeksekusinya. Bisa paham? Bisa bayangkan teknik sipil membangun tanpa ada blueprintnya, bisa salah bangunannya. Teknik sipil mau membangun rumah misalnya, dia bangun rumah yang besar, padahal harusnya yang kecil. Salah membangun kan? Jadi yang benar nabi dan rasul. Katakan nabi dan rasul. Nabi melihat, rasul mengeksekusi. Bisa paham maksud saya? Jadi gereja harus seperti ini. Jadi bukan hanya melakukan, tapi sedang melakukan. Engkau akan disertai Tuhan. Mari bangkit berdiri. Haleluya, sembah Dia 1-2 menit. Ayo angkat tangan ke sorga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab engkau diberikan nabinya, orang yang diutusnya, sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Ayo bersyukur, ayo menyembah Tuhan. Engkau